Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, Pelajaran 7, Pengampunan Allah, untuk kelas 5, Sekolah Dasar. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan belajar tentang pengampunan Allah. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami, buka akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan maksud dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab pada pelajaran 7 ini terambil dari Yunus 1 sampai 4, Mazmur 103 ayat 8 sampai 14, atau Matius 18 ayat 21 sampai 22, dan Efesus 4 ayat 32. Nah anak-anak, karena bacaannya banyak, kalian sudah kelas 5, maka kalian bisa membacanya di rumah masing-masing. Sebagai pengantar pelajaran hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan mengampuni? Nomor 2. Pernahkah kamu disakiti atau dikecewakan oleh teman atau seseorang? Ceritakan pengalaman dan perasaan yang kamu rasakan saat itu. 3. Apakah kamu masih mengingat kesalahan atau perbuatan teman yang menyakitimu itu? Bagaimana cara dan sikapmu dalam mengampuni temanmu itu? 4. Mengapa Allah mau berbaik hati mengampuni dosa manusia? Nah, anak-anak, keempat pertanyaan tadi silahkan dijawab di buku tugasmu. Sekarang kita lanjut ke cerita Alkitabnya tentang kisah Nabi Yunus. Dengarkan baik-baik ya. Pada masa itu ada sebuah kota yang sangat besar bernama Niniwe. Penduduk Niniwe adalah orang-orang yang jahat. Allah melihat betapa jahatnya mereka. Lalu Allah berfirman kepada seorang nabi bernama Yunus. Kata Allah kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe dan tegurlah orang-orang jahat itu." Tetapi Yunus tidak mau pergi. Di sana ada sebuah kapal besar yang siap untuk berlayar. Yunus membayar ongkos dan naik kapal itu. Segera mereka berlayar di laut luas yang biru itu. Mereka bukan menuju Niniwe, namun mereka pergi ke arah yang berlawanan. Yunus masuk ke dalam kapal dan membaringkan dirinya hingga tertidur. Setelah beberapa lama angin mulai bertiup dan awan besar menutupi langit. Badai yang dahsyat melanda. Makin lama angin bertiup makin keras. Ombak bertambah besar dan kapal terombang-ambing di laut. Lalu semua orang di kapal itu ketakutan. Mereka mulai berdoa kepada ilah-ilah itu, tetapi ilah mereka tidak dapat menolong mereka. Keadaan semakin memburuk dan kacau. Orang-orang menemukan Yunus tertidur dan mereka membangunkannya. Kata mereka kepadanya, "Bangunlah dan berdoalah kepada Allahmu. Kita akan tenggelam." Mereka berkata satu sama lain, "Pasti ada yang telah berbuat dosa. Itu sebabnya Allah mengirim badai." Mereka bertanya kepada Yunus, "Siapa engkau? Engkau mau pergi kemana?" Lalu Yunus memberitahu mereka bahwa ia melarikan diri dari Allah. Katanya, "Badai itu datang karena aku. Allah menyuruhku ke Niniwe, tetapi aku tidak mau pergi." Orang-orang itu bertanya, "Apa yang dapat kami lakukan untuk menghentikan badai itu?"
Jawab Yunus, "Lemparkanlah aku dari kapal ini ke dalam laut yang dilanda badai itu, lalu badai akan surut." Semula orang-orang itu tidak mau melakukannya, namun akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam laut yang dilanda badai itu, dan badai pun surut. Yunus turun, dan terus turun ke dalam air yang dalam. Ia menduga ia akan tenggelam, lalu Allah mengirim seekor ikan yang besar. Ikan besar itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Yunus. Maka Yunus tidak tenggelam. Di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Allah. Allah menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus di pantai. Lalu Allah berbicara kepada Yunus. Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe dan mengajar, kata Allah, "Beritahu orang-orang bahwa mereka harus menyesali dosa mereka. Jika mereka tidak berpaling dari dosa, aku akan membinasakan kota itu dalam 40 hari. Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan memberi pengajaran kepada bangsa itu. Yunus berkata kepada mereka, "Dalam 40 hari Tuhan akan membinasakan kota ini." Ketika orang-orang mendengar Yunus, mereka ketakutan. Bahkan raja pun ketakutan. Raja menyuruh semua orang mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Itulah cara mereka menunjukkan penyesalannya. Mereka tidak makan dan minum. Mereka berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa-dosa mereka. Setelah Yunus memberi pengajaran di seluruh kota, ia pergi ke lereng bukit dan duduk di sana. Ia mau menyaksikan Allah membinasakan kota itu. Allah membuat sebatang pohon anggur yang indah tumbuh melewati kepala Yunus untuk menaunginya. Allah mendengar orang-orang Niniwe berdoa dan melihat betapa menyesalnya mereka. Allah tidak membinasakan kota itu. Yunus marah. Pada malam hari Allah mengirim seekor cacing untuk menggigit akar batang anggur yang memberi Yunus naungan. Batang anggur itu mati. Allah berfirman kepada Yunus, "Engkau sedih tentang anggur itu, tetapi pikirkanlah semua orang di kota besar itu. Banyak dari mereka anak-anak yang masih kecil. Tidakkah aku menaruh kasihan terhadap mereka?" Demikianlah Allah menunjukkan pengampunan kepada penduduk Niniwe ketika mereka menyesali dosa-dosa mereka. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami pengampunan Allah melalui cerita Nabi Yunus dan orang-orang Niniwe, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kerjakan kelima soal-soal tersebut di buku tugasmu ya. Kisah tentang Nabi Yunus mengajarkan kepada kita bagaimana pengampunan Allah ditunjukkan kepada penduduk Niniwe. Orang-orang Niniwe yang tadinya sangat jahat, sekarang sadar dan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Mereka mengungkapkan pertobatannya tidak hanya di mulut saja, melainkan dengan tindakan nyata. Mereka berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa dan perbuatan jahat mereka. Mereka mengenakan kain berkabung dan duduk di atas abu sebagai tanda penyesalan. Mereka berpuasa sebagai tanda pertobatan dan penyesalan. Oleh karena kasih setia Allah kepada mereka, Allah mengubah rencananya, tidak membinasakan kota Niniwe. Allah menganugerahkan pengampunan karena mereka bertobat dan menyesali dosa-dosanya. Semua manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Anak kecil bisa melakukan kesalahan. Orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu, semua orang membutuhkan pengampunan dan harus memberi ampun kepada orang lain. Sama seperti kita ingin diampuni, orang lain juga memerlukan ampun dari kita. Allah kita adalah Allah yang mau mengampuni dosa dan kesalahan manusia. Allah tidak menghitung dosa-dosa dan kesalahan manusia.
Sebagaimana Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Allah pengasih, kami bersyukur atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Tolonglah agar kami mampu berbuat seperti yang Engkau teladankan, mampu memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Amin.